Jadi ketika teman saya tadi tidak membayar, maka saya pun kena teror. Itu masalahnya. Tidak tahu yes, mulutnya debt collector seperti itu. Kita dinyatakan sebagai kontak daruratnya, kita dinyatakan sebagai saudaranya, seperti itu. Bahkan kita dikatakan sebagai penjamin utangnya, wes macam-macam. Sengomong-ngomongnya dia. Apakah itu melanggar hukum? Yuk kita lihat. Masih dengan saya Ahmad Junaidi di sesi Master Jun menjawab. Ini ada satu pertanyaan ya. Pada intinya di mana namanya dicantumkan sebagai kontak darurat dalam urusan perpinjolan. Apakah tidak melanggar hukum hal tersebut? Nah ini teman-teman semua. Yang harus teman-teman pahami adalah ketika seseorang itu minjol, contoh misalkan ya, teman saya minjol, maka seluruh data yang diambil di dalam handphone itu akan diambil, seluruh kontak akan diambil. Jadi ketika teman saya tadi tidak membayar, maka saya pun kena teror. Itu masalahnya. Tidak tahu yes, mulutnya debt collector seperti itu. Kita dinyatakan sebagai kontak daruratnya, kita dinyatakan sebagai saudaranya, seperti itu. Bahkan kita dikatakan sebagai penjamin utangnya, wes macam-macam. Sengomong-ngomongnya dia. Apakah itu melanggar hukum? Yuk kita lihat. Yang pertama, pinjol itu kredit yang tanpa jaminan. Jaminannya adalah kehormatan. Jadi kehormatan. Contoh teman saya tadi yang minjolnya. Maka ketika diteror, saya pun akhirnya kan konek dia, ini gimana bro, kok tagihan pinjol saya ditagih pinjol. Akhirnya kan dia malu. Nah ketika dia malu, maka dia bayar. Itulah fungsinya kenapa kok pinjol itu ketika berhutang itu narik seluruh kontak yang ada di handphone teman saya tadi. Jadi narik data kontak yang ada di handphone teman saya tadi, sehingga kalau sampai dia tidak melakukan pembayaran, dia bisa dipermalukan dengan cara kontak yang ada di handphone dia itu diteror. Itu. Kemudian yang kedua, perilaku seperti itu adalah perilakunya debt collector. Apakah tidak melanggar hukum? Nah, pinjol-pinjol yang mengambil data kontak, menteror kontak-kontak orang, itu rata-rata pinjol ilegal. Apakah tidak melanggar hukum Master Jun? Keberadaan mereka aja lu sudah melanggar hukum dengan tidak melengkapi izin sebagai perusahaan. Itu, jadi mereka yang bermodal aplikasi aja ngutangin orang. Kalau nggak bayar teror, wes gempur, seperti itu kerjaannya. Jadi keberadaannya aja sudah melanggar hukum. Kok masih ditanya melanggar hukum atau tidak? Ya pasti melanggar hukum. Tetapi yang jadi masalah penegakan hukum kita itu agak susah untuk menjangkau hal-hal seperti itu. Nah ini yang saya tidak tahu. Makanya kenapa saya teriak-teriak seperti itu. Ya. Jadi apakah melanggar hukum? Sudah pasti. Jangankan melanggar hukum, keberadaan mereka aja lu sudah melanggar hukum. Tapi saya nggak tahu kenapa kok penegakan hukum kita terkait perusahaan pinjol itu kok lemes, gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya, yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan? Biarin. Sudah, saya barusan aja terima sebelum rekaman video ini terima juga telepon dari kolektor yang menyatakan bahwa saya sebagai kontak daruratnya. Ya tak sampaikan, cari saja orangnya. Saya juga ketipu gitu kan aja. Jadi jangan ada yang ambil hati. Karena apa? Kalau Anda terus-terusan nanti, oh ya nanti saya sampaikan kepada orang, ya kita yang kena teror terus. Sudah biarin. Kalau perlu kita sampaikan aja. Oh iya memang barusan saya jawab ya. Barusan saya jawab. Teman saya tadi memang bajingan, tukang tipu. Saya aja ketipu kok. Biar apa? Biar dia tidak telepon saya lagi. Nah, kalau kita nyampaikan harapan, contohnya sudah nanti seperti apa, tagihannya berapa, nanti saya sampaikan ke teman saya, dia telepon saya, kita terus, dia akan ngejar kita. Nah itu yang harus kita hindari teman-teman semua ya. Ada 3 hal. Yang pertama tentang masalah terornya, keberadaannya legal atau ilegal, ya memang mereka ilegal semua. Ya. Terus dapatnya dari mana pada waktu mengajukan pinjol. Kemudian yang ketiga, cara menanggapi teleponnya adalah udah abaikan aja. Atau kalau tidak jawab seperti itu. Seperti tadi ya, bahwa kita pun juga kena tipu temennya ini. Nah, gitu ya. Mungkin itu dulu, semoga bermanfaat.